Haleluya, Shalom Elohim untuk semua mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Hari ini adalah tanggal November 26, 2022 dan kita akan ada ibadah pengajaran Sabat. Ya, kita akan sama-sama berkatakan Shema Yisrael. Ya, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Terima kasih Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach, kalau pada hari Sabat ini kami boleh mengadakan streaming ibadah pengajaran Sabat. Kami mengucap syukur atas anugerah Bapak Yahweh. Kami mohonkan kehadiran Bapak Yahweh di tengah-tengah kami. Cover kami dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Cover dimanapun kami berada, di berbagai tempat. Engkau sendiri adalah Echad, satu adanya. Engkau adalah Yahweh yang Maha Kuasa, yang luar biasa, yang melampaui segala akal pikiran kami, berada di mana saja tetapi tetap Echad. Terima kasih Adonai Yahweh, terima kasih. Kami mohonkan Engkau boleh kirimkan pasukan malaikat Bapak Yahweh yang setia kepada Bapak Yahweh untuk memprotek kami, memprotek setiap saluran internet, saluran semua device-device yang kami pakai. Dan kami mohonkan wahyuan Bapak Yahweh boleh turun atas hidup kami semua dan untuk setiap pendengar daripada channel ini, supaya mereka mendapatkan wahyu daripada Bapak Yahweh untuk melihat kebenaran firman-Mu, karena zaman ini sudah sangat dekat dengan pengangkatan, dan Engkau mengasihi kami, memberikan pembukaan-pembukaan firman yang ajaib, yang dahsyat, sehingga kami boleh masuk di dalam rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, buka mata roh, telinga, hati, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, yang percaya katakan, Amin. 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 Ya, sekali lagi shalom, sahabat shalom untuk semuanya. Shalom. Shalom. Ya, dan kita akan mulai Shalom. pengajaran Sabat. Ya. Ayat yang kita pakai hari ini adalah dari Ibrani Fatsal 10 ayat yang ke-7. Ya, jadi ini adalah pengajaran Sabat November 26, 2022. Kita akan melihat kebenaran firman, yaitu rahasia kematian Moshe, dan ada hubungannya dengan zaman akhir. Ya. Nah, ayatnya yang pertama adalah ada di dalam Ibrani Fatsal yang ke-10 ayat yang ke-7. Tapi sebelum kita baca, ayat ini mempunyai fondasi, ya, ada di dalam Tanakh, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Saya lebih suka menggunakan kata Tanakh ya daripada kata Perjanjian Lama. Nah, di dalam Tanakh itu terdapat di dalam Tehillim 40 ayat yang ke-8 atau Mazmur Fatsal 40 ayat yang ke-8. Ayatnya sama. Ya, jadi ayat di dalam Ibrani 10 ayat ke-7 ini diambil dari Mazmur 40 ayat yang ke-8.
Kita akan baca, saya akan bacakan. Lalu aku berkata, lihatlah, aku datang dalam gulungan kitab telah tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Elohim. Ya, sekali lagi, saya akan bacakan. Lalu aku berkata, lihatlah, aku datang dalam gulungan kitab telah tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Elohim. Ya, jadi ayat ini berkata bahwa Yeshua itu, kisah daripada Yeshua itu terdapat di dalam setiap gulungan kitab, yaitu Tanak tadi. Di dalam perjanjian lama atau Tanak, ya, jadi saya pergunakan kata Tanak, itu Yeshua itu muncul di dalam setiap kisah yang ada di sana. Memang tidak seluruhnya, akan tetapi ada kode-kodenya. Ya, nah ini kode-kode ini kita yang mau cari tahu, minta pimpinan daripada Ruach Yahweh Elohim, Roh Kudus, supaya kita dapat mengenal, mengerti, dan kita dapat menggali kebenaran firman ini sehingga ini akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, jadi di dalam gulungan Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanak, itu bercerita tentang Yeshua HaMashiach. Ya, tentang Yeshua HaMashiach. Dan kita harus tahu juga, mengerti bahwa Yeshua dan Yahweh itu satu adanya, bukan dua, tetapi satu. Ya, jadi jangan pernah tertipu dengan pengajaran yang mengatakan adanya Trinitas. Ya, itu pengajaran salah, tidak berpola di dalam kebenaran firman. Jadi yang benar adalah Yahweh menjadi manusia dan menjadi serupa dengan manusia, dan manusia itu bernama Yeshua HaMashiach. Ya, di lain waktu kita akan lebih mendalami. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai bahwa Yeshua, ya, itu ada di dalam kisah-kisah daripada Tanak tadi. Ya, jadi Yeshua adalah penggenapan daripada Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya, jadi kalau saudara melihat, kalau membaca, saudara bisa minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim, dan saudara akan dapat melihat bagaimana Yeshua ada di sana. Sidik jarinya ada di dalam Tanak, ada di dalam Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman, yaitu mengenai rahasia kematian Moshe dan zaman akhir. Ya, nah kita tahu bahwa Moshe itu adalah orang yang dipilih oleh Yahweh untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Akan tetapi ada satu peristiwa di mana Moshe saat itu dia tidak taat akan perintah daripada Yahweh, yaitu saat itu Yahweh berkata untuk dia berbicara kepada gunung batu supaya mengeluarkan air, akan tetapi karena dia emosi, maka dia pukul gunung batu itu, ya, sehingga gunung batu itu tetap mengeluarkan air, akan tetapi resikonya Moshe tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saat Bapak Yai berkata engkau tidak boleh masuk dalam tanah perjanjian, Moshe di satu titik dia harus meninggalkan tubuhnya ini. Jadi alias meninggal dunia begitu, ya. Nah, kisah meninggalnya Moshe, ya, itu merupakan satu gambaran juga yang kita bisa ambil, ya, peristiwa ini berhubungan dengan Yeshua HaMashiach.
Ya. Nah, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, yaitu ada di dalam Ulangan Fatsal yang ke-32 ya, ayat 48 sampai yang ke-50 dan kemudian dilanjutkan 34 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ya, saya bisa minta tolong untuk Hana Eva bisa membaca untuk kita semua. Pada hari itulah juga Yahweh berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abrim, ke atas gunung, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor, dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu matilah Musa, hamba Yahweh itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Yahweh. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Jadi peristiwa ini di mana akhir daripada hidup daripada Moshe yang berusia 120 tahun. Ya, 120 tahun. Dan Bapak Yahweh sendiri yang menguburkan Moshe saat itu. Nah, kisah ini setelah kematian daripada Moshe ada satu peristiwa yaitu di mana bangsa Israel dipimpin oleh Joshua. Ya, dipimpin oleh Joshua untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya. Nah, peristiwa kematian Moshe di Gunung Nebo dengan digabungkannya dengan peristiwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, itu merupakan sebuah lambang, sebuah kisah ya, di mana yang bisa dihubungkan dengan kematian Yeshua di atas gunung. Dan nantinya akan Yeshua lah yang akan memimpin umat manusia yang mau dipimpin untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, dalam hal ini tanah perjanjian ini yaitu merupakan gambaran daripada kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi begini, melihat sebuah peristiwa itu bisa dari beberapa sudut. Ya. Ada yang berkata tanah Kanaan itu bukan sorga. Bisa seperti itu, tergantung dari sudut mana kita bisa memandang. Tapi kita juga bisa mengatakan bahwa tanah Kanaan itu adalah Shamayim. Ya, saya tidak pakai kata sorga, tapi Shamayim. Atau juga bisa dikatakan tanah Kanaan itu bisa mengidentifikasikan juga atau gambaran daripada kerajaan 1000 tahun. Jadi tergantung dari sudut mana kita bisa melihat. Nah, seringkali orang kacau pikirannya di sini kalau tidak ada pimpinan daripada Ruah Yahweh Elohim dan berfondasikan kepada pola Ibrani yang benar. Ya, inilah bahayanya pengajaran Yunani. Jadi bisa diacak-acak di situ. Nah, kita akan kembali ke pola Ibrani sehingga kita bisa melihat di dalam peristiwa ini Kanaan merepresentasikan kerajaan 1000 tahun. Bagaimana kita bisa tahu? Coba kita akan pelan-pelan ya, kita akan lihat ayat selanjutnya, yaitu peristiwa di mana
Joshua itu memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, saya bisa minta tolong untuk Naomi Laura bisa membaca di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai yang keempat. Tolong mic-nya dibuka dulu, sorry. Iya, silakan. Yosua bangun pagi-pagi lalu dan semua orang Israel berangkat dari Sidim. Sidin. Ya, Sidim. Dan saya lebih jelas. Saya kecil sekali. Ya, dari Sidim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, yaitu kurang jelas ya, yaitu pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Yahweh Elohimmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Terakhir, hanya atas kurang jelas ini. Hanya antara. Boleh saya pakai ini ALT 3 nggak ya? Iya, boleh, silakan. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi di dalam peristiwa di mana Yosua memimpin bangsa Israel menuju Kanaan, ini ada kode-kode yang Bapak Yahweh berikan dalam hidup kita untuk bisa mengerti. Yang pertama adalah Yosua itu artinya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Jadi arti Yosua itu identik dengan Yeshua. Ya, seringkali ada banyak orang bertanya, kenapa kok enggak pakai Yosua, kok pakai Yeshua? Nah, memang secara arti kata Yosua dan Yeshua itu tidak ada bedanya, yaitu Yahweh yang menyelamatkan. Akan tetapi, kalau dilihat dari angka gematria, ya, nama sang juru selamat yang benar itu bukan Yosua, tetapi Yeshua. Karena apa? Karena angka gematrianya adalah 386. Dan total terakhir adalah kalau dijumlahkan, ya, itu adalah angka 8. Jadi Yeshua final ya, saya bilang final gematrianya itu adalah 8. Persis dengan Yahweh. Yahweh itu total angka gematrianya adalah 26. Ya. Nah, finalnya 2 ditambah 6 adalah 8. Juga Shem Elohe, ya, nama Tuhan. Itu angka gematrianya juga 8 finalnya. Jadi, kalau dilihat dari angka gematria, maka nama juru selamat yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, itu bukan Yosua. Jadi namanya adalah Yeshua. Ya. Nah, ada juga pengajaran yang mengatakan, oh namanya adalah Yahosa, Yahoshua, Yehusa. Itu semuanya ya tidak merujuk
kepada angka gematria yang sama dengan Yahweh. Jadi kita harus hati-hati. Ya, ada yang bilang namanya adalah Yahusa karena Yah atau Yahhusa ya. Yahnya itu adalah Yahweh dan kemudian Sang Penyelamat. Ya memang kalau secara arti bisa demikian, tetapi itu bukan nama. Dan kata Yah itu tidak pernah ditaruh di depan, selalu di bagian belakang. Ya, misalnya Eliyah, ya, Abiyah, Haleluya. Ya, selalu Yahnya di belakang. Yah itu tidak pernah ditaruh di depan. Ya, jadi yang benar adalah Yeshua. Yod, Shin, Waw, Ayin. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi saat kematian Moshe, yang memimpin orang Israel untuk masuk ke dalam Kanaan adalah Yosua. Itu identik dengan sebuah peristiwa, yaitu bahwa dengan kematian Yeshua HaMashiach di atas gunung, karena Moshe juga mati di atas gunung, maka Yeshua yang akan menuntun mempelai-mempelainya masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ya, dan di sini kalau kita lihat di dalam Yosua 3 ayat 2 dikatakan setelah lewat 3 hari. Nah, ini ada kata 3 hari. Apa hubungannya? Saudara pasti ingat berapa lama Yeshua mati di atas saat mati di atas kayu salib sampai dibangkitkan ada 3 hari, 3 malam. Jadi sebetulnya firman Yahweh itu punya pola ya yang sangat luar biasa dan punya kode-kode yang bisa menguatkan kita bahwa Yahweh itu betul-betul memberikan firman-Nya itu lengkap sekali. Jadi kita bisa percaya ya dan Yahweh lah yang menyelamatkan kita. Dialah sang juru selamat hidup kita. Ya, jadi kita tidak ragu-ragu lagi, kita tidak mencari-cari lagi. Ya, kita tidak mencari mungkin di daerah kuil-kuil atau di daerah peribadatan yang lain ya, juru selamat yang lain tidak, tetapi di dalam Yahweh ada keselamatan yang kokoh. Amin. Ya, jadi itulah kodenya. Dan kemudian kode apa lagi yang kita bisa lihat? Di ayat yang keempat dikatakan bahwa hanya antara kamu dan tabut itu ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Ada kata 2000 di situ. Apakah ini sebuah kebetulan? Mengapa kok tidak 1000 hasta? Mengapa kok harus 2000? Antara orang Israel dengan tabut, jadi tabutnya harus memimpin di depan, harus ada jarak 2000. Kenapa tidak dikasih tahu sama Bapak Yahweh kepada Yosua saat itu? Kasih jarak 3000 hasta, atau 4000 hasta, atau 2500 hasta. Tetapi pola yang dipakai adalah 2000, angka 2000. Ini sebetulnya ada apa? Nah, jadi saya akan sedikit perlahan-lahan mengulangin. Jadi setelah kematian Moshe, bangsa Israel, ya, lihat kematian Moshe sebelah kiri, bawah, kemudian bangsa Israel dipimpin oleh Joshua masuk ke dalam tanah Kanaan, yaitu dengan jarak 2000 antara tabut dengan umat Israel saat itu. Ya, nah ini merupakan sebuah gambaran. Saya akan berikan slide berikutnya, yaitu bahwa saat kematian Yeshua HaMashiach sampai kerajaan 1000 tahun, di mana Yeshua datang kedua kalinya sebagai raja, itu ada jangka waktu 2000 tahun. Jadi saudara bisa membandingkan antara gambar yang di atas dan gambar yang di bawah. Ya, ini gambaran yang sangat luar biasa. Jadi Moshe mati di atas gunung Nebo, Yeshua juga mati di atas gunung. Ya, Gunung Moria.
Dan kemudian umat Israel ada kata 3 hari, dan dari situ juga kita temukan bahwa kematian Yeshua adalah 3 hari, 3 malam. Setelah itu dikasih jarak 2000 antara umat Israel dengan tabut perjanjian, yang itu menggambarkan sejak kematian Yeshua HaMasyiah akan ada 2000 tahun, ya, dan disitulah Yeshua HaMasyiah akan memimpin masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Yeshua akan turun ke atas bumi ini, ya, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, ya, saudara bisa baca di dalam kitab Sakaria pasal 14. Saya coba lihatkan sebentar supaya tidak ada kesalahan. Ya, Sakaria 14 ayat yang keempat tepatnya. Nah, nanti saudara bisa baca sendiri, ya. Nah, itu jaraknya itu 2000. Nah, dari sini kita bisa lihat kapan tahun kematian Yeshua. Tahun kematian Yeshua yang secara garis besar sangat mendukung adalah tahun 30 Masehi. Ya, 30 Masehi. Jadi perhitungannya adalah kalau 30 Masehi ditambah 2000 berarti akan jatuh tahun 2030. Nah, disinilah kita wajib berjaga-jaga karena 2030 dengan hari ini kurang 8 tahun. Ya, jadi kita harus waspada, berjaga-jaga. Ya, terutama bukan soal kedatangan Yeshua HaMasyiah di muka buminya, akan tetapi ada satu fase, yaitu 3,5 tahun sebelum kedatangan Yeshua HaMasyiah akan terjadi masa anti HaMasyiah terlebih dahulu. Dan sebelum masa anti HaMasyiah itu terjadi, maka akan adanya rapture terlebih dahulu. Pengangkatan akan terjadi terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus waspada dengan perhitungan seperti ini. Kita tidak berjaga-jaga nanti 2030, tidak. Kita lebih baik berjaga-jaga mulai sekarang. Saya sempat membawakan hal ini di dalam tema Shemitah. Saudara bisa pelajari, next time mungkin kita juga akan sedikit buka lagi soal Shemitah, ya. Tapi saya sudah berikan secara garis besar dan cukup lengkap, cukup baik, ada di dalam channel CNAS, ya, kita bisa pelajari, tapi nanti saya akan tambahkan juga di sini. Nah, kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada, karena sejak kematian Yeshua HaMasyiah dan sampai hari ini, itu sudah hampir 2000 tahun. Dan ini nggak bisa diremehkan. Ya, langkah yang paling baik adalah mempersiapkan diri supaya jangan sampai tertinggal di dalam pengangkatan. Nah, oke, kita akan masuk sedikit lebih dalam mengenai perhitungan ini. Ya, kita lihat tadi bahwa Moshe dikatakan usianya 120 tahun. Perhatikan kata 120 tahun. Kalau saudara lihat dari Tanak dan Brit Gadasa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tokoh-tokohnya hampir semua, bahkan memang semua, tidak ada yang berumur 120 tahun kecuali Moshe. Jadi Moshe adalah satu-satunya orang di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di dalam Tanak dan Brit Gadasa, yang ditulis oleh Bapak Yahweh bahwa usianya adalah 120 tahun. Dan peristiwa ini, ingat lagi, saya kembalikan lagi, berhubungan dengan bangsa Israel yang dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, coba kita akan sedikit lihat lebih dalam dari kata 120 tahun ini. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa Yahweh pernah berkata tentang
120 tahun. Ada di mana? Yaitu ada di Kejadian 6 ayat yang ketiga. Bisa minta tolong Rika bisa bantu baca buat kita semua. Tolong di unmute dulu. Rika Ya. bisa bantu. Ya, silakan. Oke. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, terima kasih. Jadi di dalam kitab suci ada kalimat tentang 120 tahun, ya. Gambaran ini yang pertama saat di mana Bapak Yahweh akan menjatuhkan hukuman terhadap dunia ini dengan menggunakan air bah. Ya. Saat itu diberitakan kepada Noah, ya, saat itu. Dan yang kedua adalah saat kematian daripada Moshe yang berumur 120 tahun. Nah, ini ada rahasia apa di dalamnya? Ingat lagi bahwa kematian Moshe adalah titiknya, ya, adalah fokus kita di sana untuk mengetahui rahasia 120 tahun ini, ya. Jadi kata 120 tahun itu berarti manusia diberi kesempatan 120 tahun oleh Bapak Yahweh. Dan sesudah itu masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau kita lihat secara perhitungan 120 tahun, saudara tidak akan pernah ketemu. Cara membuka rahasia ini adalah menggabungkan dengan dua peristiwa, yaitu kata 120 tahun dengan peristiwa kematian Moshe dan Israel dipimpin oleh Yosua masuk ke dalam tanah Kanaan, perjanjian. Yang di sini kita bisa artikan sebagai kerajaan 1000 tahun. Jadi, untuk membuka kunci 120 tahun, kita harus memahami gambar ini. Bahwa Yeshua akan menuntun mempelainya masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kalau kita lihat, kerajaan 1000 tahun itu adalah prinsip Yobel. Ya, prinsip Yobel. Kerajaan 1000 tahun ini. Angka gematria daripada Yobel itu adalah 50. Ya. Dari kalau saudara kepingin lebih dalam, ini adalah pola Shemitah. 7 kali 7 Shemitah, ya, 49 tahun, dan ditambah 1, dan total adalah 50, itulah angka Yobel. Angka Yobel ini juga berhubungan dengan angka Shavuot. Ya, angka Yobel juga berhubungan dengan angka Shavuot. Shavuot itu Pentakosta. Jadi Pentakosta itu adalah Yobel secara spirit buat mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, tetapi kerajaan 1000 tahun adalah Yobel secara fisik karena Yeshua HaMashiach memerintah sebagai raja selama 1000 tahun. Nah, kalau kita gabungkan antara 120 tahun masa manusia dengan Yobel, ya, jadi harus ada 50, atau gini ceritanya. Jadi harus ada Yobel itu harus ada 120 kali, maka akan terjadilah yang namanya kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau 120 dikali 50, maka totalnya adalah 6000. Ya. Ini adalah angka gematria rahasia Bapak Yahweh. Ini bukan cocokmologi. Dan ini terbukti.
Kalau kita lihat di dalam slide ini, saudara akan lihat kejatuhan manusia adalah tahun 3970 sebelum Masehi. Itu yang paling kiri ya. Itu yang paling kiri. Dan kemudian kalau itu ditambah 6.000, maka tambah saja pakai kalkulator. Kita akan temukan tahun 2030. Ya. 2030 adalah titik di mana kedatangan Yeshua HaMasyiah menjejakkan kakinya menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan setelah itu masuk di dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Ya, ada yang mau coba hitung? Ini mic-nya sudah saya buka semua. Apa? Itu mana? 2030. Ya, 3970 sebelum Masehi itu berarti minus, ya. 3970 itu sebelum Masehi berarti minus 3970. Kalau ditambah 6.000 akan keluar angka 2030. Tepat ya? Tepat sekali. Tepat sekali. Sangat-sangat tepat sekali. Ya. Dan 6.000 itu habis dibagi 50. Yobel. Betul kan? Ya. Dan juga 6.000 dikurangin 1, ya. 6.000 dikurangin 1 itu adalah 5.999. Itu habis dibagi 7. Itulah Shemitah. Ya, kalau saudara lihat 6.000 dikurangin 1 itu adalah 5.999. Itu kalau dibagi 7 itu habis. Jadi tepat ya, 6.000 tahun setelah kejatuhan manusia akan masuk di dalam satu era baru, yaitu pemerintahan Yeshua HaMasyiah. Yes. Sampai di sini ada yang kurang jelas, ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, saya cuma tanya yang kurang 1 itu satunya apa ya? Yang 6.000 kurang 1. Nah, yang kurang 1 yang saya maksudkan itu adalah maksudnya yang tadi ya, 6.000 dikurangin 1 ya. Iya. Ya, gini. 6.000 dikurangin 1 itu kan 5.999. Iya. Nah, maksud saya itu adalah angka Shemitah. Kalau coba. Iya, tapi maksudnya satunya itu apa? Satunya itu apaan yang dimaksud satunya? Jadi begini. Jadi Shemitahnya itu dilengkapin sampai 5.999 dan plus 1 akan jadi 6.000. Ingat. Pola Shemitah itu kan 7 kali 7. Betul ya? 7 kali 7 adalah 49. Ya. Tahun yang ke-49 itu bukan Yobel, tetapi kalau ditambah 1, 50 itu jadi Yobel. Itulah pola Yobel. Oh iya. Paham ya? Iya. Oke. Ya. Itu luar biasa di situ. Perhitungannya daripada gematrianya Bapak Yahweh. Ya, jadi 5999 itu adalah bukti bahwa itulah Shemitah. Plus 1 jadi 6.000. Halo, shalom Ibu Syali. Shalom Pak Roy. Shalom. Shalom semua.
Shalom, shalom. Shalom. Shalom, Shelly. Shalom, Rudy. Shalom. Ya, paham Shalom. ya. Jadi saya yakin perhitungan ini akan melengkapi ya pembahasan daripada pola 2030. Sebetulnya tepatnya itu bukan 2030. Saya kasih tahu rahasianya. Kalau kita lihat, kalau siapa yang sudah pernah melihat Shemitah ya, pembahasan saya di channel di Shemitah, itu tepatnya itu tahun 2029. 2029 sekitar bulan September akhir atau Oktober. Tapi saya bulatkan menjadi 2030. Sebetulnya ketepatannya ada di sana. Ya. Jadi saat kedatangan Yeshua HaMashiach, Rosh Hashanah, ya, Rosh Hashanah saat itu. Ya. Kalau nggak ada ditanyakan, kita akan akhiri session kita ini, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, dan saya yakin ini akan menjadi berkat untuk mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach di mana saja yang mendengarkan ya atas ministry ini, sehingga saudara-saudara pun juga menjadi berkat yang luar biasa. Ya, haleluya. Dan kita akan satukan hati kita di dalam doa, kita akan sama-sama doa Bapa kami Yahweh, ya. Bapa kami Yahweh, di dalam Syamayim, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah pada hari ini makanan kami sehari-hari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan angkat tangan kita sama-sama. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai pengangkatan terjadi. Bapa Yahweh, Hashem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Shalom. Thank you, Pastor Bro. Thank you. Shalom. Shalom. Thank you semuanya. Thank you. Eva, Shelly, Naomi, Bu Adasa, Angel, Semoga Yahweh memberkati. Ya, Bapak yang berkati ya semuanya. Enggak nyanyi, sorry nggak nyanyi lagu ini ya, Yahweh Yeshua. Kita akan nyanyikan juga Yahweh Yeshua, ya. Mungkin ini karena suaranya bertumpuk-tumpukan ini. Jadi kita atur suara kita masing-masing ya. Jadi suaranya kadang-kadang tumpuk-tumpukan satu sama lain. Tapi nggak apa-apa, kita akan nyanyi Yahweh Yeshua, oke? Yahweh Yeshua, 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 Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah. Oh Yahweh, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus.
Amin. Bapak Amin. Yahweh Iya, memberkati Tuhan kita semua. memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Oke. Bapak yang berkati. Shalom semuanya. Shalom. Bapak yang berkati. Thank you, Pastor.